Sebelum menonton atau menyimak cerita ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga admin dan yang menonton mendapatkan rezeki yang berlimpah-limpah buat kamu yang sudah like dan subscribe dan tulis di kolom komentar dari mana asalmu supaya bisa jadi ajang silaturahmi. Yuk, kita mulai ceritanya. Narasi. Clara Morrow duduk diam di kursi kayu di tepi sungai Seine, memandangi air yang mengalir tenang di bawah sinar matahari sore. Paris, kota yang selalu dipujanya, kini terasa begitu sunyi dan asing. Hatinya kosong, pikirannya melayang jauh. Sudah 2 bulan sejak suaminya, Etienne, meninggalkannya tanpa banyak kata. 15 tahun pernikahan mereka berakhir dengan sebuah surat singkat dan kepergian tanpa jejak. Selama bertahun-tahun, Clara mengira kehidupannya sempurna. Mewah di pusat kota, perjalanan ke berbagai negara, perhiasan mahal, dan jamuan makan malam bersama para sosialita. Namun semua itu ternyata hanya ilusi. Ia tak pernah menyangka bahwa suaminya yang selama ini tampak setia telah menyembunyikan kenyataan pahit. Etienne pergi dengan wanita lain, meninggalkan Clara dalam kehampaan yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu di apartemen luasnya yang terasa semakin sepi, Clara membuka lemari dan menemukan sebuah album foto lama. Ia membalik lembar demi lembar, hingga matanya tertuju pada satu foto yang diambil di Indonesia 5 tahun lalu. Ia dan Etienne pernah berlibur ke sana. Mereka mengunjungi Bali, Yogyakarta, dan Banyuwangi. Sebuah foto menunjukkan mereka berdiri di pinggir pantai dengan matahari terbenam di kejauhan. Saat itu ia tersenyum bahagia, tak tahu bahwa kenangan itu akan menjadi begitu menyakitkan di masa depan. Clara menutup album itu dengan napas berat. Ia butuh pergi dari Paris. Ia butuh menjauh dari kenangan yang menghantuinya setiap hari. Dan tanpa berpikir panjang, ia membeli tiket pesawat ke Indonesia. Pesawat yang ditumpangi Clara mendarat di Bandara Ngurah Rai, Bali setelah perjalanan panjang dari Paris. Begitu keluar dari bandara, udara hangat langsung menyentuh kulitnya. Ia menutup matanya sejenak, menghirup aroma laut yang samar-samar terbawa angin. Awalnya ia berniat tinggal di Bali selama beberapa minggu, menikmati suasana yang pernah membuatnya jatuh cinta. Namun, setelah beberapa hari, ia merasa tempat ini terlalu ramai. Ia ingin sesuatu yang lebih tenang, lebih jauh dari hingar-bingar turis. Seorang sopir taksi yang mengantarnya ke penginapan sempat bercerita tentang Banyuwangi, sebuah kota kecil di ujung timur Pulau Jawa. Di sana lebih tenang, Bu. Ada banyak pantai yang masih alami, dan suasananya masih seperti desa. Banyak orang asing suka ke sana, kata sopir itu. Clara terdiam sejenak lalu bertanya, "Bagaimana saya ke sana?" Sopir itu sempat terkejut, tapi ia mengangguk. "Bisa, Bu. Saya bisa antar sekarang kalau Ibu mau." Tanpa ragu, Clara mengangguk. Ia hanya membawa 1 koper kecil, cukup untuk perjalanan yang baru ini. Di dalam mobil yang ia tumpangi menyusuri jalan-jalan kecil yang dikelilingi pepohonan hijau. Sesekali Clara melihat sawah luas membentang dengan petani yang bekerja di bawah sinar matahari. Suasana ini begitu berbeda dari Paris. Tetapi, entah mengapa hatinya terasa lebih tenang. Setibanya di Banyuwangi, ia mencari penginapan kecil di dekat pantai. Tempat itu sederhana, jauh dari kemewahan yang biasa ia nikmati, tetapi Clara merasa nyaman. Ia menghabiskan sore hari di pantai, merasakan angin laut yang sejuk. Setiap sore, ia duduk di teras, menikmati suara ombak yang berdebur pelan. Suatu hari, berkeliling di sebuah pasar tradisional, Clara mencium aroma yang begitu khas. Wangi daging panggang yang kaya rempah menguar di udara. Ia mengikuti aroma itu dan menemukan seorang pria dengan gerobak sate. "Silakan, Bu, sate kambingnya enak, baru dipanggang," kata pria itu ramah. Clara menatapnya sejenak. Pria itu mengenakan baju lengan panjang sederhana dengan wajah yang penuh kerutan, tetapi matanya memancarkan, ada sesuatu padanya yang membuat Clara merasa tenang. Ia mengangguk dan memesan 1 porsi. Saat sate itu disajikan, ia mencicipinya. "Enak sekali," kata Clara jujur. Pria itu tersenyum. "Terima kasih, nama saya Bapak Surya."
Clara, jawabnya. Percakapan mereka awalnya ringan. Bapak Surya bercerita bahwa sudah berjualan sate sejak kecil, dari satu tempat ke tempat lain. Ia tidak banyak berinteraksi dengan orang asing. Entah mengapa Clara merasa nyaman berbicara dengan Bapak Surya. Ia mendengarkan cerita pria itu penuh perhatian. Ada sesuatu dalam suara Bapak Surya yang mengandung kehangatan. Sesuatu yang mengingatkan Clara pada rumah. Sejak itu, Clara sering datang kepada Bapak Surya. Bukan hanya untuk sate, tetapi juga untuk mendengar cerita tentang kehidupan di Banyuwangi, tentang perjuangan orang-orang sederhana yang tetap tersenyum, meski hidup tidak selalu mudah. Namun Clara belum tahu bahwa pertemuannya dengan Bapak Surya bukanlah kebetulan. Sebuah peristiwa akan terjadi, sesuatu yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Sore itu, angin sepoi-sepoi berhembus di tepi pantai Banyuwangi. Matahari mulai condong ke barat, memancarkan cahaya keemasan yang memantul di permukaan laut. Di sebuah sudut dekat pasar, Bapak Surya sibuk menyiapkan sate kambingnya. Tangan tuanya dengan cekatan menusukkan potongan daging ke tusuk bambu, lalu mengipasi bara api agar tetap menyala sempurna. Wajahnya yang penuh kerutan tampak tenang meski hidup yang ia jalani jauh dari kata mudah. Clara duduk di bangku kecil di sebelah gerobak sate itu, memperhatikan Bapak Surya bekerja. Sudah beberapa kali ia datang ke tempat ini, bukan hanya untuk menikmati sate yang lezat, tetapi juga untuk mendengar cerita dari pria sederhana itu. Saya percaya, saya melihat cara Bapak berbicara, cara Bapak bekerja. Ada sesuatu dalam diri Bapak yang berbeda, kata Clara. Bapak Surya terdiam sejenak. Ia menatap api yang menyala di bawah panggangan, seolah mengingat sesuatu yang telah lama ia pendam. Lalu dengan suara yang tenang, ia mulai bercerita. Dulu saya bukan penjual sate, ujar Bapak Surya pelan. Saya pernah punya usaha besar di Surabaya, pabrik tekstil, karyawan ratusan, hidup berkecukupan. Saya pikir hidup saya sudah sempurna. Clara menatap Bapak Surya dengan penuh perhatian. Ia tak menyangka bahwa pria tua yang kini duduk di hadapannya pernah menjadi seorang pengusaha sukses. Tapi hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan, lanjut Bapak Surya. Sahabat saya sendiri, orang yang saya percaya, ternyata menusuk saya dari belakang. Ia mengambil alih usaha saya, memalsukan dokumen, dan membuat saya kehilangan segalanya. Bapak Surya menghela napas panjang, matanya menerawang jauh. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Semua yang saya bangun selama bertahun-tahun lenyap dalam sekejap. Saya mencoba melawan, mencari keadilan. Tapi uang dan kekuasaan terlalu kuat. Saya hanya bisa pasrah. Clara merasakan sesuatu mencengkeram hatinya. Ia tahu bagaimana rasanya dikhianati oleh seseorang yang dipercaya. Lalu bagaimana dengan keluarga Bapak? Tanya Clara pelan. Bapak Surya tersenyum kecil. Tetapi matanya menyiratkan kesedihan yang mendalam. Istri saya, Bu Kartika, seorang wanita yang sangat sabar yang pernah saya kenal. Dia tidak mengeluh, tidak menghakimi meskipun hidup kami sulit. Tapi takdir berkata lain. Dia sakit dan tidak berusaha mencari pengobatan kemana-mana. Tetapi tak ada yang bisa menolong. Akhirnya, ia pergi meninggalkan saya sendirian. Clara menundukkan kepala. Ia bisa merasakan kepedihan yang dirasakan oleh Bapak Surya. Ditinggalkan oleh seseorang yang dicintai bukan karena keinginan, tetapi karena keadaan yang tidak bisa dihindari. Setelah itu, saya tidak tahu harus bagaimana. Lanjut Bapak Surya, saya tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, tidak punya siapa-siapa. Saya hanya seorang lelaki tua yang kehilangan segalanya. Bapak Surya mengambil napas, lalu melanjutkan. Saya mulai berjalan dari satu kota ke kota lain, mencari cara untuk bertahan hidup sampai akhirnya saya sampai di Banyuwangi. Saya melihat banyak orang menjual sate kambing di sini, dan saya berpikir, mungkin ini jalan saya. Clara membuat sate. Bapak Surya mengangguk. Awalnya sulit. Saya tidak punya uang untuk modal, jadi saya hanya membantu orang lain berjualan.
Saya belajar dari mereka, mengamati cara mereka meracik bumbu, memanggang daging. Setelah beberapa tahun akhirnya, saya bisa membeli gerobak sendiri dan mulai berjualan. Clara menatap Bapak Surya dengan rasa kagum. Betapa keras hidup telah menguji pria ini, tetapi ia tetap berdiri, tetap bertahan. Dan sekarang, Bapak tetap berjualan sate? Meskipun mungkin Bapak bisa melakukan hal lain, tanya Clara penasaran. Bapak Surya tersenyum. Saya bisa saja mencari pekerjaan lain, tetapi saya tidak ingin lagi mengejar sesuatu yang besar. Saya hanya ingin hidup sederhana, menikmati hari demi hari tanpa beban. Lagi pula, saya menyukai pekerjaan ini. Saya bertemu banyak orang, berbagi cerita, dan yang paling penting, saya bisa merasa berguna. Clara terdiam memikirkan kata-kata Bapak Surya. Hidup sederhana tanpa beban, tanpa ambisi yang terlalu besar. Bukankah itu yang selama ini ia cari? Benih perasaan yang tumbuh. Hari-hari berlalu dan Clara semakin sering mengunjungi tempat Bapak Surya berjualan. Setiap ia datang, ia selalu merasa ada kedamaian di sana. Obrolan mereka mengalir begitu saja, tanpa paksa, tanpa kepura-puraan. Perlahan-lahan ada sesuatu yang mulai berubah dalam hatinya. Ia mulai merindukan suara Bapak Surya, cerita-ceritanya, senyum tenangnya. Suatu malam saat duduk di bangku kayu dekat pantai, Clara merenung. Ia datang ke Indonesia untuk mencari ketenangan, tetapi ia menemukan lebih dari itu. Ia menemukan seseorang yang membuatnya merasa dihargai, didengarkan, dan yang paling penting, ia menemukan kebahagiaan. Bukan kebahagiaan yang sama seperti yang pernah ia miliki, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya Clara merasa bahwa mungkin kebahagiaan tidak selalu datang dari harta.